Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Pak Ustadz Muhammad Rashid LC, Ketua MUI Lintau Tanah Datar Sumatera Barat. Yang saya sayangi rekan-rekan alumni SMP Negeri 3 Malang dan SMA Negeri 3 Malang dan teman-teman dari pengajian KSO umum. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dipertemukan dengan kajian KSO ke-229 bertepatan dengan hari Kamis tanggal 28 Jumadil Awal 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 28 November 2024. Tak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya, kita semua umatnya hingga akhir zaman kelak. Hari ini kita akan mengikuti kajian Ustadz Muhammad Rashid LC, Ketua MUI Lintau Tanah Sumatera Barat, dengan judul Berburu Warisan Nabi. Sebelumnya marilah kita membacakan doa belajar seperti yang tercantum dalam Quran surat Toha ayat 114, Robi Sidni Ilma. Bismillahirrahmanirrahim, ya Tuhanku tambahkanlah ilmu bagiku. Sebelumnya marilah kita dengarkan Pramono akan membacakan Al-Quran surat Fatir surat ke-35 ayat 31 dan 32. Monggo Mas Pram, saya aturi maos. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi awhayna ilaika minal kitabi wal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi. Inna Allah bi ibadihi laqabirum basir. Thumma awrasnal kitaba alladhina astafaina min ibadina wa minhum zalimun linnafsih wa minhum muqtasid wa minhum sadiqum bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar. Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar Maha mengetahui, Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Ada yang pertengahan dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Matur nuwun Mas Pran. Semoga wawasannya membawa berkah bagi Mas Pran dan kita semua yang mengikuti pengajian pada pagi ini. Eh, Mohon maaf Pak Ustadz Rashid, sampai jam berapa? Kalau kebiasaannya di sini sampai jam berapa, Ibu? Mas Endri sampai jam berapa? Biasanya jam setengah 7 atau jam 7 Setengah tujuh. sampai dengan. Setengah tujuh. Iya. Ya. Setengah tujuh. Monggo. Baiklah, kita mulai saja kajian dari Ustadz Muhammad Rashid LC dengan judul Berburu Warisan Nabi. Saya aturi silahkan Pak Ustadz Muhammad Rashid. Waktu saya berikan pada Pak Ustadz. Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa salatullahi wa salamuhu ala khalilih. Wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita atas nikmat dan karunia Allah, terutama nikmat diberikan iman yang berwujud nanti dalam ilmu, kemudian amal soleh sebagai bentuk pertanggungjawaban kita terhadap ilmu. Karena dua nikmat itu tadi, nikmat yang kata Allah sendiri dalam Quran yang tidak akan pernah seseorang itu merugi dengannya. Ketika Allah bersumpah semua manusia itu merugi, semua manusia itu sengsara, tidak ada yang beruntung. Allah kecualikan golongan illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dan banyak ayat-ayat, bahkan lebih dari 30 ayat yang bicara tentang iman dan amal soleh. Itu terkait dengan ilmu dan bentuk pertanggungjawaban seseorang terhadap ilmu. Maka tadi saya tertarik Ibu Bapak dengan ayat yang dibaca oleh Bapak kita tadi, surah Fatir. Itu yang sebelumnya kita tahu bahwa ini ayat membicarakan tentang salah satu golongan makhluk Allah yang kata Allah, golongan itulah yang takut kepadanya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah ulama dari hamba-hambanya. Sekian banyak hambanya, tapi Allah menyebutkan ulama adalah golongan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menariknya juga, Ibu Bapak, di ayat itu Allah menggunakan adatul hasr. Betul-betul dibatasi oleh Allah bahwa yang hanya takut kepada Allah itu hanya ulama. Semoga kita di subuh kali ini, pada subuh kali ini, Ibu Bapak kita digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang bercita-cita ingin menjadi orang-orang alim. Bercita-cita menjadi orang-orang yang ingin mendapatkan salah satu peninggalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan satu-satunya, satu-satunya peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara tentang tema Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat tema ini tema yang berat karena tema ini terkait dengan bagaimana kita menyikapi dan memandang tentang dunia. Kalau dalam kajian filsafat Islam biasanya kan ada yang dikenal dengan worldview, cara pandang kita terhadap dunia. Bagaimana kita melihat tentang kehidupan ini? Apa yang kita anggap sebagai materi? Apa yang kita anggap sesuatu yang menguntungkan? Apa yang kita anggap tentang kehidupan? Ini menjadi hal yang mungkin bijak kita untuk kajian pada subuh hari ini. Karena memang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Daud,
karena hadis Abu Daud ini nanti yang menjadi materi kita. Hadis Abu Daud nomor 3641. Di hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari sahabat dari tabiin Kathir bin Qais. Jadi ada salah seorang tabiin nama beliau Kathir bin Qais. Kata Kathir bin Qais, kuntu jalisan ma'abi Darda. Aku suatu hari duduk bersama Abi Darda di masjid di Dimashq. Jadi kasus ini di Masjid Damaskus, Ibu Bapak, di Suriah kalau sekarang. Jaraknya itu kalau dari Haramain, khususnya dari Madinah, kurang lebih 1.300 kilometer. Jauh. Ada hal yang menarik dengan hadis ini dan itu memiliki hubungan yang sangat kuat dengan tema kita, berburu warisan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau berburu ini bukan berjalan santai kita. Kita kalau berburu itu menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran, berlari bahkan ke tempat yang jauh, ke tempat yang mungkin seseorang tidak ada di sana. Kita tidak mengenal orang-orang di sana. Yang kita kejar adalah barang makhluk yang itu justru dia lari dari kita kalau kita berburu. Nah, yang kita buru di subuh hari ini adalah warisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disebut dengan warisan ini kan yang terkait dengan worldview kita. Nah, makanya Ibu Bapak kita angkat hadis Abu Dawud nomor 3641. Karena di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bicara tentang masalah warisan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bicara tentang peninggalan. Kalau dalam ilmu waris, itu warisan disebut dengan tirkah, peninggalan. Harta yang ditinggalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat. Maka poin yang pertama yang kita bicarakan adalah apa itu warisan Rasul. Mungkin ayah bunda sudah tahu, bapak ibu sudah tahu semuanya. Cuman ini hanya sekedar kembali kita ingatkan diri kita masing-masing terkait warisan Nabi. Apa yang disebut oleh Nabi warisan? Apa yang disebut oleh Nabi harta peninggalan? Dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita langsung meloncat ke ujungnya dulu karena nanti kita akan bahas bagaimana kita berburu warisan Rasul. Baru nanti kenapa kita berburu warisan Rasul. Jadi kita bahas pertama poinnya adalah apa itu warisan Rasul. Kemudian bagaimana berburu warisan Rasul. Yang ketiganya kenapa kita berburu warisan Nabi. Nah, itu 3 poin yang akan kita bahas di kajian subuh kali ini. Pertama, Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat dulu apa itu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Daud ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman." Ini kembali Nabi mengawali sabda beliau tentang warisan itu dengan adatul hasr. Betul-betul dibatasi oleh Rasulullah. Artinya, tidak ada selain ini. Kalau kita bicara warisan Nabi, oh ini peninggalan, oh ini warisan Nabi, masalah jubah, masalah apa. Sebenarnya bukan itu. Oh masalah emas, oh masalah tanah, oh masalah rumah. Nah, karena di dalam hadis ini Rasulullah membatasinya. Wa innal anbiya lam yuwarsu dinaran wala dirham. Sesungguhnya para Nabi Muhammad, para anbiya, para Nabi itu tidak pernah mewariskan. Makanya di sini pakai adatul jazm, lam. Dalam kajian bahasa Arab kita tahu lam kalau masuk ke fi'il mudhari itu menafikan dan seterusnya sampai datang dalil-dalil yang menyatakan bahwa penafian itu sudah tidak ada. Sementara sampai sekarang belum ada, ayah bunda. Apa kata Rasulullah? Para Nabi tidak pernah mewariskan dinar, tidak pernah mewariskan dirham. Para Nabi tidak pernah mewariskan materi. Apapun yang mulia di mata manusia yang disebut oleh Nabi adalah dinar dan dirham. Maka yang di bawah itu, apalagi itu tidak pernah diwariskan oleh Rasulullah. Yang mulia saja seperti ini tidak pernah diwariskan oleh Rasulullah. Yang menjadi mungkin perburuan manusia. Mereka hidup untuk mendapatkan harta, mendapatkan nafkah.
mendapatkan penghidupan, mendapatkan jaminan. Itu kata Rasulullah, beliau tidak pernah mewariskan itu. Lalu apa yang disebut oleh Rasulullah warisannya? Warrasu wa innama warrasu dalam riwayat lain, wa innama warrasul ilma. Para nabi itu hanya mewariskan masalah ilmu. Jadi kalau kita nanti bicara tentang masalah ilmu ini, ayo Bunda, kita lihat kitab Ta'limul Muta'allimnya Imam Zarnuji. Itu Masya Allah. Orang dikatakan sebagai penuntut ilmu saja, apalagi pemburu, penuntut ilmu saja. Siapa yang mendakwahkan dirinya sebagai penuntut ilmu, itu punya ciri-ciri. Ciri-ciri penuntut ilmu itu materi yang sama, materi yang sudah sekian kali dia dengar, dia tetap punya hati, punya perasaan, punya keinginan yang sama seperti dia pertama kali mendengarkannya. Jadi kalau seorang penuntut ilmu itu kalau hadir majelis ilmu, temanya masih sama, dia nggak pernah bosan. Bahkan itu dianggap sebagai tema pertama kali dia dengar. Dan rasa ingin tahunya itu rasa ingin tahu seperti pertama kali bertemu dengan ilmu itu tadi. Ini berat kan ayah bunda ya. Kadang kita kalau sudah 2 kali, 3 kali dengar materi itu, alah ini lagi materinya. Kita kadang sampai punya perasaan seperti itu. Aduh, kok ini lagi materinya? Perasaan kemarin udah lagi. Justru Imam Zarnuji mengatakan orang yang berburu, orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu, itu kalau dia disebut sebagai penuntut ilmu itu kalau seandainya menghadapi materi yang sama dan mereka tidak bosan. Bahkan semangatnya tetap sama seperti pertama kali berjumpa dengan materi itu. Nah, di hadis tadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para anbiya ini mewariskan ilmu. Bahkan faman akhadha faqad akhadha bihadzin wafirin kata Rasul. Siapa yang mengambil warisan tadi, ilmu tadi, maka dia sudah mengambil keuntungan yang sangat besar. Kalau kita lihat di dalam Quran, ayah bunda, itu kan Allah kalau bicara untung, itu terkait dengan iman dan amal soleh. Nabi Muhammad SAW bicara terkait keuntungan itu tidak pernah lepas dari wahyu Allah. Untung menurut Rasulullah itu dari interpretasi dari makna ayat illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Itu masalah ilmu. Kita bicara iman, kita terkait dengan ilmu. Karena orang beriman itu mesti dia berilmu. Kalau ada orang beriman tidak mau mencari ilmu, itu imannya bermasalah. Karena ayat wahyu pertama yang turun pun terkait masalah ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itu masalah ilmu. Oleh sebab itu ya bunda yang bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa warisan yang disebut oleh Rasulullah? Apa itu warisan Nabi? Ya sekali lagi jawabannya adalah ilmu. Tidak ada yang di luar itu. Kalau kita bicara ilmu adalah itu mengerti segala sesuatu, hakikat sesuatu dengan tepat, dengan benar. Itu bicara kita. Kalau kita bicara tentang ilmu. Itulah poin pertama. Apa warisan Rasul? Dan saya yakin ayah bunda yang sudah lama hidup sudah sangat paham masalah ini. Kita masuk pada poin kedua ya bunda. Bagaimana berburu warisan Nabi Muhammad? Bagaimana berburu warisan para anbiya? Jangan-jangan kita mendakwahkan diri kita sebagai orang yang berburu warisan Nabi tidak sama dengan para salafus saleh terdahulu. Karena tidak ada contoh terbaik melebihi contoh terhadap kita berteladan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia yang sudah didakwahkan oleh Rasul. Mereka adalah orang-orang yang terbaik. Khairun nasi qarni tsumalladzina yalunahu tsumalladzina yalunahu tsumalladzina yalunahu. Sebaik-baik manusia kata Rasulullah adalah manusia hidup di masa kemudian di masa setelahnya. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi hadis ini bicarakan di masa tabi'in ayah bunda. Hadis Abu Daud ini. Yang meriwayatkan adalah seorang tabi'in nama beliau adalah Katsir bin Qais. Katsir bin Qais ini suatu ketika duduk di Masjid Damaskus di Suriah. Yang jaraknya 1.300 km dari kota Madinah.
bersama sahabat Nabi mulia yang saat itu masih hidup, namanya Abu Darda. Jadi Abu Darda ini Masya Allah udah orangnya alim, zuhud lagi. Orangnya alim, zuhud lagi. Ketika Qasir bin Qais duduk bersama Abu Darda di Masjid Damaskus, lalu tiba seseorang pemuda menghampiri mereka berdua. Kata pemuda tadi, dalam riwayat tidak disebutkan siapa pemudanya, ar-rajul. Ya. Kata pemuda tadi, ya Abu Darda, ini ji'tuka min Madinatir Rasul. Li hadithin balagani annaka tuhaddithuhu. Kata pemuda tadi, ya Abu Darda, sesungguhnya saya ini datang dari Madinah Rasul, dari kampungnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kotanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan oleh ibu bapak itu perjalanan yang dia tempuh dari Madinah menuju Masjid Damaskus itu 1.300 kilometer, dan saat itu belum ada pesawat, yang ada cuma onta, kuda, atau jalan kaki. Syukur-syukur kalau pemuda ini orang kaya, dia bisa naik onta. Kalau dia bukan orang kaya, dia jalan kaki mengikuti kafilah-kafilah dagang yang berdagang dari kota Madinah menuju negeri Syam. Allah alam, kita tidak tahu pemuda ini datang dengan onta kah atau dengan jalan kaki kah, karena tidak ada riwayat yang menunjukkan itu. Yang jelas pemuda ini datang jauh dari kota Madinah, 1.300 kilometer. Dan kata pemuda tadi, ya Abu Darda, saya mendatangimu karena saya mendengar bahwa engkau meriwayatkan suatu hadis. Li hadis. Kalau disebutkan di sini adalah li hadis. Satu hadis ayahunda. Untuk dapatkan satu hadis saja yang dia dapatkan di Madinah, bahwa ada sahabat Nabi yang hidup di kota Damaskus yang meriwayatkan hadis. Dan saya kurang tahu, kata para sahabat yang di Madinah, hadis itu seperti apa periwayatannya. Abu Darda yang lebih tahu karena beliau yang meriwayatkannya dulu. Beliau berjalan akhirnya karena mendapatkan kabar Abu Darda ini meriwayatkan satu hadis tadi. Berjalan dari kota Madinah menuju Damaskus. Satu hadis, gara-gara satu hadis saja. Enggak, bukan satu kitab kalau ayah bunda, bukan satu kitab, satu hadis. Gara-gara satu hadis, dia mau merela mengorbankan harta, tenaga, pikiran, waktunya untuk satu hadis tadi, dan itu untuk menempuh perjalanan yang cukup jauh. Menariknya lagi ayah bunda, apa kata beliau? Majitu dihajah. Nah, ini yang menjadi menjadi pijakan kita berburu warisan Nabi itu seperti apa? Majitu lihajah. Kata pemuda tadi, ya Abu Darda, aku datang di sini bukan karena ada urusan lain, bukan ada kebutuhan, bukan untuk cari nafkah, bukan untuk cari kerja, bukan untuk cari cari teman, bukan untuk cari link yang bisa untuk mendapatkan jabatan di pemerintahan, tidak. Ini yang menjadi renungan kita ya Bunda. Majitu lihaja, ungkapan sahabat tadi, ungkapan tabi'in tadi. Aku datang ke sini bukan karena ada urusan yang lain, bukan karena udah urusan dunia. Murni untuk satu hadis tadi. Masya Allah. Kalau dibandingkan dengan kita ya Bunda, jauh, jauh saya dengan orang-orang seperti itu. Dia datang rela menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan warisan Nabi satu hadis tadi, dan dia tidak ada urusan lain selain untuk hadis tadi. Kalau kita kan kadang gini, kalau ke Jakarta karena ada kerja, nanti sekalian mampirlah di kajiannya Sa'di Hidayat. Kalau seandainya kita lagi ke Bandung, mampirlah nanti ke kajiannya Ustaz Hanan At-Taqi. Kalau mampir ke Cirebon lagi ada tugas iklan, nanti mampirlah di Buya Yahya. Kalau nanti di acara bukan baru, nanti singgahlah tempat Ustaz Abdul Somad. Kan kalau kita justru kebalikannya. Kita datang ke suatu tempat karena ada kebutuhan. Adapun ilmu, sampingan nanti. Mumpung lagi di sini nih.
Kita ikut nih kajian beliau. Kan kita kebanyakan seperti itu. Maka ini yang menjadi apa kita menjadi eh, pijakan kita bahwa berburu warisan Nabi pertama niatnya murni untuk satu ilmu, untuk ilmu. Karena kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat kita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan manusia itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Balasannya sesuai dengan dia niatkan. Maka wajar para ulama dulu tuh ayah bunda, mereka betul-betul menghafal Quran, menghafal hadis Nabi, dan menghafal ilmu-ilmu usulnya itu dan hifdzan sadran. Dan hafalnya di luar kepala, di dada maksudnya. Hafalannya di dada. Kalau kita kan hafalan kita kan di kitab. Kalau mau ngisi buka buku dulu. Kalau mau kuliah ngajar buka buku dulu. Kalau para ulama dulu ngajar udah semua udah di dada semuanya. Karena tadi mereka berburu, cara mereka berburu warisan Nabi pertama, mereka memang menjadikan tujuan utamanya adalah ilmu. Yang kedua, mereka lepaskan segala kebutuhan duniawi. Ketika ketika berburu, bukan jadi sampingan. Karena kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh penanya tadi, maji itu dihajar. Aku tidak datang sini karena ada urusan lain. Tidak datang karena kebutuhan. Ini mirip dengan apa yang disampaikan oleh ahli surga ya. Ahli surga dalam surah Al-Insan, saya lupa ya berapa, masih di awal-awal. Masih di awal-awal. Mungkin ayat ayat 9. Ayah Bunda bisa buka nanti Al-Insan ayat 9 itu. Kita teringat bagaimana ikhlasnya yang memasukkan ahli surga dengan rahmat Allah itu tadi. Yang membuat rahmat Allah turun karena keikhlasannya ahli surga tadi. Surah Al-Insan, Bunda bisa buka nanti Al-Insan di ayat 8 ayat 9. Ayat 8 ayat 9. Apa kata Allah Ta'ala? Ba'da na'udzubillahi minasyaitonir rajim. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Mereka ahli surga itu hobinya ngasih makan. Ngasih makan orang miskin, orang yang dia cintai, dan bahkan tawanan perang itu yang menjadi musuh mereka, mereka kasih makan. Lalu apa yang dikatakan oleh ahli surga ini ayah bunda di ayat 9-nya? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Kata ahli surga ini, kami ngasih mereka makan, ngasih makan kalian, kami ngasih kalian suguhan, kami ngasih kalian perbekalan, kami ngasih kalian sedekah, kami ngasih kalian sebuah rumah, pokoknya semua yang kami berikan pada kalian, kata ahli surga, la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Dan bukan karena kami ingin balasan, bukan karena kami ingin ucapan syukur. Murni kata mereka adalah biwajhillah. Murni itu Allah. Murni kami harapkan wajah Allah. Murni kami mengharapkan mengharapkan ridha Allah. Bukan yang lainnya kata ahli surga ini. Ini persis dengan apa yang disampaikan oleh tabi'in tadi tentang bagaimana berburu warisan ilmu. Masalah mau memberi makan saja yang menjadi karakter ahli surga. Mereka dulu ngasih makan di dunia itu satu, tidak berharap syukur, tidak berharap pujian, balasan. Karena kita kan kalau ngasih orang tadi nggak ngucapin terima kasih itu langsung tersinggung kita. Ini orang kok nggak tahu diri ya? Kita kasih kok nggak ada ucapan matur nuwun, kok nggak ada ucapan itu. Sedangkan ahli surga di, disipati oleh Allah di sini mereka memberi makan karena marah Allah. Udah dikasih selesai. Bahkan kalau bisa mereka kasih tanpa berjumpa dengan orang yang dikasih tadi, dengan orang yang diberi tadi. Karena la nuridu minkum jaza'an wala syukur. Begitu juga orang yang belajar tadi, majitu li haja. Aku tidak datang bukan karena kebutuhan yang lain. Wow, bukan karena ingin dapat foto Ustaz Adi Hidayat. Sebagian jamaah kan kalau ikut kajian Ustaz nanti ya mumpung lagi Jakarta nanti biar bisa foto bareng sama Ustaz Adi, bisa foto bareng sama Ustaz Ustaz Umar Mita dan lain-lain. Ustaz Asif Sawari.
Di sini mungkin ayah bunda kita perlu merenung bagaimana tata cara berburu warisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita Allah ikhlaskan niat-niat kita dengan mungkin kebiasaan yang bunda ayah biasakan, mungkin rutin setiap pekannya kajian ini, betul-betul mengharapkan ilmu dan tidak ada kebutuhan duniawi lainnya. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang berwarisan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita masuk pada poin ketiga. Kenapa sih kita berburu warisan Nabi? Apa sih keuntungannya? Kan kalau manusia itu kalau nggak bicara untung rugi itu nggak ada pemantik, ayo bunda. Ibaratnya untung rugi itu pemantik yang Allah berikan. Kalau kalau Allah dan Rasulnya kalau bicara tentang amal soleh mesti ada pemantiknya. Masih ada disebutkan ada Allah keuntungannya. Kalau engkau beramal soleh ini untungnya, kalau engkau beriman ini untungnya. Karena memang Allah paham tentang karakter manusia. Allah paham tentang tabiat manusia. Manusia itu lebih tergiur dengan sesuatu yang sifatnya keuntungan dan menghindarkan dirinya dari sesuatu yang sifatnya kerugian. Makanya kalau kita lihat Allah dalam Quran ataupun Rasulullah sendiri dalam hadisnya, itu mesti segala kebaikan itu pasti ada keuntungannya. Dan termasuk di sini berburu warisan Nabi. Kenapa kok kita berburu warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata dalam hadis ini disebutkan setelah pemuda tadi datang kepada Abu Darda, rela jauh-jauh dari kota Madinah karena ingin memastikan hadis tadi betulkah disampaikan oleh Rasulullah. Satu hadis tadi tentang bagaimana dahsyatnya keuntungan yang dimiliki oleh orang-orang yang berburu warisan Rasulullah. Nah, kita masuk di keuntungan pertama. Kenapa sih kita berburu warisan Rasulullah? Ini hadis pertama yang disebutkan oleh Abu Darda. Kalimat pertamanya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah? Man salaka tariqan, siapa yang meniti suatu jalan, yatlubu fihi ilman, di jalan itu dia mencari ilmu. Di jalan itu dia berburu ilmu, yatlubu fihi ilman. Salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Atau dalam riwayat lain, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan jalankan dia di salah satu jalan menuju surga. Kalau kita ambil redaksi lain, redaksinya Imam Bukhari, kata Rasulullah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan yang menuju surga. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kemudahan jalan di surga itu kira-kira jalan di mana itu yang paling mudah? Jalan di dunia ini. Jalan mana yang paling mudah nih ayah bunda? Mesti jalan di tol kan? Ya. Jalan di tol paling mudah. Itu pun kalau tolnya lagi bukan musim-musim macet, musim liburan. Kadang liburan pun tol bisa macet. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sampaikan bahwa orang yang berjalan di jalan ilmu itu jalan ke surganya mudah. Kalau Allah dan Rasulnya sudah bicara mudah, maka dalam kemudahan itu tidak akan pernah ada kesulitan. Kalau Allah sudah bicara tentang kemudahan, dalam kemudahan itu tidak akan pernah ada kesulitan. Karena kemudahan datang setelah kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Itu kaidahnya dalam Quran. Kemudahan itu ada setelah kesulitan. Tapi kalau sudah Allah sampaikan dan Rasulullah sudah jelaskan mudah, maka di dalam kemudahan tidak akan pernah ada kesulitan. Orang kalau sudah dimudahkan oleh Allah menuju surga, maka dia jalannya dalam surga tidak akan pernah ada hambatan. Dan itulah ganjaran yang Allah berikan untuk orang-orang yang berburu warisan Nabi. Itu yang membuat para ulama tadi, termasuk sahabat tadi, orang yang berjalan dari Madinah tadi, mau menempuh perjalanan yang susah tadi.
Itu yang membuat semua ulama, kalau kita dengar, ada ulama yang rela, seperti Imam Az-Zubaidi. Imam Az-Zubaidi itu ayah bunda, itu ahli nahu. Dia belajar kepada salah seorang ulama, gurunya, ah, Abu Abdullah. Jadi Abu Abdullah ini punya kandang kandang kuda di sebelah rumahnya. Abu Abdullah ini seorang ulama nahu. Imam Az-Zubaidi ini supaya dapat tempat pertama, supaya bisa masuk pertama ke rumahnya Imam Abu Abdullah kepada gurunya, dia rela tidur di kandang kuda tadi. Dia rela menempuh perjalanan yang susah, yang mungkin menurut orang itu gak layak untuk di, ditempuh. Itu pula yang dilakukan oleh pemuda tadi yang berjalan dari Madinah ke Damaskus. Dia rela menempuh perjalanan yang jauh, Masya Allah. Karena janji Allah yang dia dengar di Madinah, betulkah Rasulullah itu bersabda demikian? Orang yang berjalan di jalan ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Tidak ada hambatan. Kita lihat kalau presiden, kalau udah jalan itu, semua jalan itu dibersihkan. Sampai tidak ada yang mengganggu jalannya. Di dunia saja kalau kita melihat orang yang mudah berjalan, enak, nggak tanpa hambatan, nggak ada macet, itu Masya Allah. Cepat sampainya. Orang ingin cepat sampai ke tujuannya. Presiden ingin sempat sampai ke lokasi acara. Maka semua jalan dibersihkan. Tapi untuk orang penuntut ilmu nanti, jalannya menuju surga. Ketika dia meninggal dunia, sampai melewati semua perjalanan akhirat menuju surga. Sahhalallahu lahu. Allah mudahkan semuanya. Yang yaum wa inna yauman 'inda rabbika. Ayah bunda kalau kita buka surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj itu kan di ayat 31 kalau tidak salah. Ayat 31. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Ayat 47. Al-Hajj ayat 47. Kata Allah, satu hari di sisi Allah, satu hari di akhirat. 1000 tahun kehidupan manusia di dunia. Kalau kita pikirkan kita hidup di akhirat itu enggak 1 hari, enggak 2 hari, enggak 3 hari, enggak 1 bulan, ayah bunda. Kita hidup di sana sampai waktu yang tak ada batas. Tapi perjalanan untuk ahli ilmu, Allah mudahkan ke surga dengan mudah. Ketika manusia berdiri di mahsyar, matahari jaraknya cuma satu mil dalam hadis Nabi. 1 mil itu jaraknya 1 mil yang jarak tempuh manusia dalam perjalanan 1 sekian kilometer, 1, sekian kilometer. Atau kata perawinya 1 mil itu tangki yang dipakai oleh orang-orang Arab untuk bercelak. Itu makna 1 mil tadi. Satu jengkalnya saya belum dapat. Yang 1 jengkal ini saya belum dapat hadisnya. Cuma 1 mil bahasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 mil tangkai sepanjang ini tangkai untuk bercelak wanita Arab. Itu ketika manusia berdiri di mahsyar tanpa pakaian, tanpa alas kaki. Di sana orang-orang penuntut ilmu kata Allah, Sahalallah, Allah mudahkan. Sahalallah, Allah ringankan. Nggak ada kesulitan, nggak ada hambatan. Makanya kata Nabi Muhammad, nanti orang-orang beriman, termasuk di dalamnya orang-orang penuntut ilmu, itu berdiri di pada mahsyar itu bukan berdiri selama 50.000 tahun satu harinya. Tapi mereka berdiri bagaikan menanti waktu sholat wajib antara sholat wajib. Masya Allah. Ini yang pertama ya bunda, yang bukan ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok kita harus berburu warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian yang kedua kita lanjutkan hadisnya lagi. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sesungguhnya para malaikat di sini bukan malak tapi malaikah. Itu bentuk yang plural jamak, artinya malaikat-malaikat. Tidak disebutkan berapa jumlahnya. Allah alam, bisa saja semua malaikat ayah bunda. Itu kata Rasulullah, dan sesungguhnya malaikat mereka mengepakkan sayap-sayapnya menaungi para penuntut ilmu.
sebagai bentuk mereka ridho, mereka rela dengan para pemburu warisan Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Ya, kalau kita jalan dimanapun, kalau sudah dinaungi malaikat itu, mesti Allah ridho. Mesti Allah ridho. Kalau sudah kondisinya seperti itu. Bahkan kata Imam Nawawi, ridwan itu la tad'u ajnihataha itu meletakkan saya yang maksud adalah malaikat menundukkan dirinya dalam bentuk penghormatan kepada pencari ilmu. Kita ini kan kata Rasulullah, ada malaikat kanan kiri kita, ada malaikat hafazah, malaikat penjaga, ada malaikat pelindung kita. Itu ada malaikat, ada orang yang ketika uh, mengalami kecelakaan lalu lintas, dia tidak apa-apa, padahal mobilnya hancur. Karena di setiap mukmin ada malaikat hafazah namanya, malaikat penjaga. Nah, untuk orang penuntut ilmu, itu diberikan oleh Allah semua malaikat atau jumlah malaikat yang sangat banyak. Ya, mereka, menaungi para pencari ilmu, para pemburu ilmu ini. Kalau mereka berdoa, bayangkan oleh ayah bunda, kalau doa kita, kenapa mudah naik ke atas langit? Karena malaikat kenal. Karena malaikat sering mendengar. Karena malaikat akrab dengan kita. Makanya salah satu yang membuat kita doa ini mustajab adalah kondisi kita di dalam berburu warisan Rasul. Kalau kita berburu warisan Nabi, maka doa kita akan mustajab. Ayah bunda mungkin ingat ada kisah di zaman Nabi, ada seorang kakak yang mengadu kepada Rasulullah. Apa kaduan kakaknya? Dia mengadu kepada Nabi tentang adiknya. Jadi ini berdua beradik kakak. Dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya adik. Adik saya ini terus hadir aja di majelis ilmu, tidak pernah kerja. Adik saya ini senantiasa hadir di majelis ilmu, di majelis semua. Sedangkan saya ini kerja aja terus, berdagang, berdagang, berdagang. Ya Rasulullah, bagaimana adik saya ini? Coba bunda, ayah dengarkan apa yang dijawab oleh Rasulullah. Wahai sahabatku, tahukah engkau bahwa rezekimu dimudahkan oleh Allah karena apa yang dilakukan oleh adik? Karena apa yang ditempuh adik? Makanya kalau saya kan di pesantren ya, ya bunda. Saya kan eh, mengasuh pesantren di Lintobu Utara ini. Kita punya anak-anak yang mungkin yang orang tuanya cuma single, cuma ibu saja. Itu banyak ibu single parent. Itu sering menyampaikan keluhan pertama kali masuk. Ustaz, saya ini ragu, Ustaz. Kenapa ragu? Eh, saya ini nggak punya kerjaan, Ustaz. Sementara anak saya masuk ke sini yang biayanya sebulan itu 1 juta. Itu udah uang SPP sama uang jajannya 1 juta. Saya ragu nanti nggak bisa membiayai, Ustaz. Saya ragu nanti saya nggak bisa memberikan nafkah. Nggak bisa bayar SPP, zalim ke pesantren, Ustaz. Saya sampaikan hadis ini ya, Bunda. Udah bismillah aja Ibu. Anak Ibu belajar menuntut ilmu syar'i. Insya Allah rezeki Ibu akan Allah mudahkan. Dan sampai sekarang sudah 4 bulan nih. Udah 4 bulan. Alhamdulillah Ibu ini bisa membayarkan, menunaikan kewajibannya. Itu bukti bahwa rezeki kita itu menjadi banyak dan pembuka rezekinya adalah anak-anak yang mungkin saat ini belajar mencari. Karena di sana malaikat menaungi, mengepakkan sayap-sayapnya, ridho mereka terhadap para pencari ilmu. Ini kenapa kita kedua berburu warisan Nabi. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wa wa innal alim, dan sesungguhnya orang alim, orang yang berilmu tadi, la yastaghfiru lahu, sungguh benar-benar minta ampun untuknya, man fis samawati wa man fil ardi, orang-orang yang hidup di langit dan orang-orang yang hidup di bumi. Masya Allah.
Kita kalau seandainya berada di jalan ilmu, ayah bunda, berburu warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Rasulullah? Orang yang hidup di langit, makhluk yang hidup di langit, para malaikat dan manusia yang di bumi. Bahkan di hadis ini kata Rasulullah, wal hitanu fi jawfil ma. Bahkan sampai ikan yang ada di dalam dasar lautan, dalam samudra. Semuanya meminta ampun untuk para pencari ilmu, untuk para pemburu ilmu. Coba kalau kita eh, bukan pencari ilmu, kita berdosa minta ampun sama Allah, yang minta ampun kan cuma kita. Dan kita minta ampun kepada Allah dalam kondisi penuh dosa. Mungkin ada barang-barang yang haram kita pakai. Sehingga membuat doa kita lambat naik ke atas langit. Istighfar kita lambat membuka pintu langit. Karena kita bukan orang yang suci. Karena kita pendosa. Terlebih ada penghalang-penghalang yang kita miliki untuk membuat doa itu mustajab. Tapi kata Rasulullah, beda dengan para pencuri ilmu. Dia nggak minta ampun saja. Dia nggak minta ampun ke Allah saja. Ini bukan untuk ngajak kita nggak minta ampun ya Bunda ya. Cuman ini menunjukkan bahwa keutamaannya orang-orang yang berburu warisan Rasulullah SAW. Dia tidak minta ampun saja. Semua yang di langit, semua yang di bumi, bahkan ikan-ikan yang dalam samudra, yang lautan luas, itu minta ampun untuk dirinya. Kita banyak dosa ya, Bunda. Maka tidak ada jalan untuk penebus dosa terbaik itu melebihi menjadi orang yang berburu warisan Nabi. Kita kalau ingin mendapatkan istighfar terbanyak, tidak ada istighfar terbanyak melebihi menjadi seseorang yang berburu warisan Rasulullah SAW. Bayangkan malaikat itu kalau kita hitung-hitung, ini otak ini bisa budek ini. Karena setiap harinya kata Rasulullah, ada 70.000 malaikat yang beribadah di Masjid Baitul Izzah, yang tepatnya sejajar dengan Ka'bah di masjid di langit dunia. Ada masjid yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, Baitul Izzah itu Baitul Ma'mur. Itu masjid di langit dunia yang sejajar dengan Ka'bah, di mana malaikat kata Rasulullah beribadah di sana 70.000 setiap hari. Setiap malaikat yang masuk di pagi hari nanti keluar di petang hari, dan malaikat yang keluar 70.000 ini tadi tidak pernah lagi kembali ke masjid itu untuk ibadah. Jadi seumur hidup malaikat ibadah di Masjid Baitul Ma'mur cuma 1 hari. Dan setiap hari ada 70.000 malaikat yang beribadah di sana. Masya Allah, berapa jumlah malaikat itu? Sebanyak itu yang nanti minta ampun untuk orang yang berburu warisan Nabi Muhammad SAW. Ini suatu kebanggaan bagi orang-orang yang mencari ilmu. Kenapa kita bangga dengan itu ya Bunda? Karena ternyata banyak juga yang mendoakan kita. Banyak yang minta ampunkan untuk kita. Wa man fil ardi, dan segala sesuatu yang hidup di muka bumi ini. Tidak saja manusia, tumbuhan minta ampun nanti untuk manusia. Batu-batu minta ampun untuk manusia. Ikan-ikan minta ampun untuk manusia. Semut-semut minta ampun. Semua yang hidup di muka bumi ini minta ampun untuk para pemburu warisan Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk ke dalamnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang keempat, wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Sesungguhnya kata Rasulullah, orang yang berburu warisan Nabi menjadi orang alim, maka dia bagaikan keutamaannya dari ahli ibadah seperti bulan purnama di atas bintang-bintang. Orang alim bagikan bulan purnama, ahli ibadah bagikan bintang-bintang. Kalau di bulan purnama itu, ayah bunda, kira-kira kelihatan nggak bintang? Kalau bulan purnama terjadi, kira-kira kelihatan Terlihat, nggak bintang? Hah? terlihat. Ya, Kalau bulan Bintang? purnama ada bintang juga. Pernah bunda lihat ya? Iya, kalau malam gitu ya, Ustadz. Kalau saya, yang saya perhatikan justru ketika hadis ini saya kenal lah ya bunda, saya lihat bulan purnama di malam purnama nggak ada awan, nggak ada Bintang. kelihatan bintang bulan purnamanya. Saya lihat bintang-bintang menghilang. Oh, Coba ya bunda nanti lihat purnama sempurna, coba lihat bintang. Ada nggak bintang di dekatnya?
Ada nggak bintang di sekitar? Ada nggak bintang di malam itu? Kalau yang saya lihat, ketika bulan purnama sempurna, bintang-bintang menghilang. Ketika Nabi bersabda, keutamaan orang alim di atas orang ahli ibadat, itu bagikan keutamaan bulan purnama dari bintang-bintang menunjukkan bahwa orang alim itu jauh diangkat oleh Allah derajatnya daripada ahli ibadah. Dan itu yang Allah sampaikan dalam surah Mujadah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada yang menarik di sini ayah bunda, apa kata Abdullah bin Abbas, Nabi, ahli tafsir, didoakan oleh Rasulullah, Allahumma Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah fahamkan di agama, ajarkan dia tafsir. Apa kata Abdullah bin Abbas? Diangkat derajat ahli ibadah, orang alim dari ahli ibadah itu diangkat sab'atu mi'ati darajah. 700 derajat Allah angkat. 700 derajat. Ma baina darajatain, jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain, itu kata Abdullah bin Abbas, mi'atu amin, 100 tahun. Satu derajatnya dengan derajat yang lain, jaraknya 100 tahun. Masya Allah. Jauh derajat ahli ilmu dengan ahli ibadah. 100 tahun kali 700. Dan beliau tidak menyebutkan 100 tahun di sini tahun dunia atau tahun akhirat. Karena Nabi SAW sering bicara kalau masalah jarak nanti antara satu derajat surga dan dengan surga yang lain kan Nabi menyampaikan 100 tahun. Tapi kan tidak disebutkan tahunnya oleh Rasulullah. Kalau itu 100 tahun akhirat, Masya Allah. Masya Allah. 100 tahun akhirat, Masya Allah. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'ud. Satu hari akhirat saja sama dengan 1000 tahun. Apalagi 100 tahun. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Inilah yang membuat kita, ya bunda, satu hadis ini yang membuat kita seharusnya termotivasi, terpantik untuk senantiasa menjadi orang yang haus akan ilmu. Itu yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, minal minal apa minal 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 mihbarah ilal makbarah. Kalau kata Ahmad bin Hanbal, ketika beliau sudah mau masa-masa kritis mau meninggal dunia, beliau minta ke muridnya, tolong ambilkan kertas saya, tolong ambilkan tinta saya. Lalu kata murid-muridnya, wahai imam, engkau sudah menjadi imamul muslimin, engkau sudah menjadi ahli pemimpinnya kaum muslimin fil hadis, dalam masalah hadis. Engkau sudah hafal sekian ratus ribu hadis, bahkan sebagai riwayat 1 juta hadis. Apa yang engkau butuhkan lagi masa-masa kritis ini, masa-masa ibadah, masa-masa istirahat? Wahai imam, apa kata Imam Ahmad ayah bunda? Minal mihbarah ilal makbarah. Wahai murid-muridku, menuntut ilmu itu semenjak kita bisa menulis dengan tinta sampai masuk ke dalam kuburan kita. Masya Allah. Itu semangat para ulama terdahulu. Kan apa yang membuat mereka semangat? Keutamaan tadilah. Orang yang ingin dapat keutamaan, keuntungan tadi, tidak ada jalan selain menjadi pemburu warisan Nabi Muhammad SAW. Dan warisan Nabi Muhammad SAW tidak lain dan tidak bukan hanyalah ilmu. Dan dasar ilmu itu adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Itu senada dengan sabda Nabi, taraktu fikum amraini ma tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, selagi kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan pernah tersesat. Kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnah. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, bunda. Sudah sampai 6:30 kita di batas waktunya. Mohon maaf lahir batin. Salam kenal, saya Muhammad Rashid Ridho dari Kecamatan Intobu Utara, Kabupaten Tanah Datar. Semoga ini nanti menjadi saksi di akhirat kelak. Kalau saya enggak ayah bunda jumpai di surga, tolong tanyakan nama saya ke Allah. Kok enggak ada Muhammad Rashid Ridho di surga, wahai Allah, wahai Rabb. Dia pernah saling mengingatkan dengan kami dulu. Walaupun melalui Zoom. Tolong ingatkan Allah, ya bunda. Semoga kita sama-sama masuk surga Allah Ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Rashid Ridho, terima kasih atas ilmunya yang diberikan pada hari ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Wa Masya iya. Allah. Jadi berburu warisan Nabi adalah berburu ilmu ya Ustadz ya. Masya Nggih, Allah. Jadi mungkin saya bisa sarikan sedikit ini. Jadi golongan pertama adalah orang-orang yang takut kepada Allah, yaitu golongan para ulama ya Ustadz. nggih, Karena para ulama lah yang sebenarnya menuntun kami untuk selalu menuntut ilmu. Kemudian ciri-ciri penuntut ilmu adalah tidak pernah bosan ya Pak Ustadz ya, tidak pernah bosan nggih, untuk menambah ilmu, semangatnya tetap sama seperti pertama kali mendengarnya. Kemudian ilmu juga menjadi tujuan utama, jadi bukan bukan mencari harta yang tujuan utama, tapi ilmu untuk menjadi tujuan utama. Kemudian keuntungan atau dahsyatnya orang yang berburu warisan ilmu adalah siapa yang meniti jalan mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalannya ke surga. Kalau begitu pagi ini kita sedang meniti jalan ke surga ya Pak Ustadz. Amin, Masya amin, amin, Allah. Masya amin, Allah, Pak Ustadz bisa menuntun kami untuk selalu mencari ilmu. amin. Selanjutnya, monggo teman-teman yang akan menanyakan kepada Pak Ustadz Rashid Ridho, saya persilahkan. Monggo teman-teman. Kalau nggak ada, saya dulu, Oh, Mbak. Mas Endri dulu, monggo ya, monggo. Masya Allah, luar biasa Pak Ustadz. Kajian pada pagi hari ini. Saya tertarik dengan eh, kemudahan yang akan diberikan Allah bagi para penuntut ilmu, Pak Ustadz. Ini dalam prakteknya, terutama saya sendiri, Pak Ustadz, ya. Banyak sekali hambatan-hambatan jika kita ingin misalnya ingin menuntut ilmu, ikut kajian misalnya. Sebagai contoh kecil aja, begitu mau berangkat hujan gitu Pak Ustadz. Itu otomatis wurung itu apa ya? Eh, Natal. Batal karena hal-hal yang kecil seperti itu. Kemudian dalam suatu majelis misalnya sudah sampai di masjid ternyata eh, Ustadz yang bersedia harusnya mengisi ternyata tidak hadir karena alasan syar'i misalnya uzur atas sesuatu sehingga kita kecewa dengan kondisi tersebut. Ini contoh-contoh kecil yang kadang-kadang menjadikan kita untuk menyurutkan eh, niat kita dalam berilmu. Ini penyebabnya apa ya kira-kira Pak Ustadz ya? Apa yang bisa menyebabkan itu? Itu yang pertama. Kemudian tadi saya tertarik dengan sahabat tadi yang jauh-jauh datang ke Damaskus hanya karena satu hadis saja. Yang saya nggak disebutkan hadisnya Pak Ustadz ya. Terus yang saya tertarik itu begini, dalam kondisi kekinian saat ini ya, kira-kira relevansinya seperti apa ya? Kita dimudahkan dengan transportasi, kemudian dimudahkan dengan teknologi seperti ini. Ini saya kebetulan ada di Jakarta, terus kemudian ada teman yang ada di Surabaya, kemudian mungkin ada teman yang di Bandung gitu ya. Dengan kemudahan seperti itu dalam menuntut ilmu, kira-kira relevansinya seperti apa Pak Ustadz? Dengan kejauhan atau kemudahan teknologi dalam menuntut ilmu. Mungkin itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustadz dijawab langsung, silahkan. Pertama, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kenapa kok banyak hambatan atau kesulitan kita di saat menuntut ilmu? Apa sebabnya? Kalau mungkin secara asbab musabab lahiriah, kita tahu bahwa itu semuanya mungkin ada uzur-uzur syar'i yang dimiliki oleh setiap baik pendengar ataupun pemberi ilmu, baik hadirin atau yang muhadirnya.
Tapi ustadznya. Tadi Pak Hendri sudah sampaikan bahwa ada ustadznya yang mungkin karena hujan berhalangan atau ada uzur syar'i, atau kita yang mungkin mau pergi kajian hujan hujan lebat kan, hujan deras. Nah, itu kan menjadi salah satu uzur juga sebenarnya. Itu secara secara lahiriahnya. Cuman kalau kita kan tidak semuanya, kadang ada uzur-uzur syar'i seperti itu penghalang kita. Ada uzur yang mungkin kadang itu tidak menjadi sesuatu yang sangat signifikan terhadap perjalanan untuk ilmu kita. Sesuatu yang bukan apa penghalang inti kita. Seperti mungkin eh, badan kok capek-capek gitu. Habis pulang kerja, ini ada taklim di masjid, kok malas ya ingin hadirnya karena kurang kurang fit rasanya. Kita tahu ayah bunda bahwa jalan mencari ilmu ini adalah kan jalan surga, jalan kemudahan menuju surga. Kalau kita ingat dulu sumpahnya iblis kepada Allah ketika dia minta diberikan waktu tenggang sampai hari kiamat untuk hidup. Kan mereka bersumpah, la'ughwiyannahum, saya akan sesatkan mereka, saya akan bengkokkan mereka. Saya akan simpangkan mereka dari jalan. Artinya, semua jalan kebaikan, apalagi jalan kebaikan seperti jalan ilmu, itu pasti akan ada setan-setan yang membuat kita mungkin terhalang untuk melakukannya. Jangankan masalah untuk ilmu, untuk masalah ibadah-ibadah yang rutinitas kita lakukan, dan itu menjadi ibadah wajib kita, ibadah sholat kita. Kita bisa sholat sih, kita bisa ikut takbiratul ihram bersama imam, cuman kan tidak banyak yang bisa menghadirkan kekhusyuannya dalam sholat. Padahal inti sholat nanti di sana. Ketika semua lahiriahnya memenuhi syarat untuk sahnya sholatnya, tapi batinnya, khusyuknya tidak ada. Dia mendengarkan imam baca Al-Fatihah, mendengarkan imam baca surat pendek, tapi pikirannya ketika sambil mendengarkan itu mungkin ke kompor yang masih hidup. Mungkin ke baju yang mungkin sedang disetrika, apakah setrikanya sudah mati atau belum? Mungkin ke uang yang hari ini enggak tidak ketemu untuk bayar rumah SPP anak. Di mana lah uang itu saya taruh. Nah, itu yang sering kita dapati bahwa memang di setiap jalan kebaikan pasti akan ada setan yang bertugas, punya janji sampai kiamat untuk menghalangi kita dari jalan-jalan kebaikan. Mungkin itu Pak Hendri untuk yang pertama. Ini yang kedua, relevansinya dengan kita sekarang yang mudah transportasi. Tadi Pak Hendri yang menyebutkan tidak disebutkan hadisnya. Yang hadis yang dicari itu ya hadis yang kita bahas tadi itu hadisnya. Karena pemuda ini datang ke Abu Darda ingin memastikan betulkah Nabi bersabda demikian. Karena dia di Madinah mendengar. Cuman orang-orang yang meriwayatkan hadis itu tidak ada di sana. Salah satunya Abu Darda yang ada di sana itu di Damaskus. Bayangkan oleh Bunda, dia sudah dengar tentang keutamaan-keutamaan tadi untuk mencari ilmu. Cuma dia tidak dapat validitasnya. Belum valid bagi dirinya. Dia memastikan, betulkah engkau meriwayatkan hadis ini? Jauh datang dari Madinah ke negeri Syam, Damaskus. Sampai di sana hadisnya pun satu itu saja yang kita bahas tadi tentang keutamaan ilmu, berburu ilmu, dan apa warisan Nabi Muhammad SAW. Itu hadis. Itu yang membuat dia mau menempuh jarak jauh. Nah, relevansinya dengan kita dengan kemudahan hari ini. Ini sebenarnya juga tidak bicara mudah. Kalau kita perjalanan hari ini dengan pesawat, dengan kereta, dengan mobil kan juga butuh biaya. Tapi seharusnya kemudahan-kemudahan tadi membuat kita semakin sering datang ke majelis ilmu. Lagi hari hujan nih, kan sebenarnya kalau orang yang punya mobil tuh nggak ada alasan sebenarnya untuk hadir ke majelis ilmu tuh nggak ada alasan. Kita punya mobil, untuk ke mall saja kita bisa bawa mobil. Masa untuk menghadiri majelis kajian saja kita, kasihan bensinnya lagi irit bensin, kan kasihan juga. Seharusnya kemudahan-kemudahan itu tidak membuat kita terhalang untuk menghadiri majelis ilmu. Justru semakin giat kita menghadiri majelis ilmu dan semakin banyak keutamaan kita sebenarnya dan semakin banyak kesempatan kita untuk mendapatkan
kemuliaan jalan-jalan ilmu ini tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Nana di chat. Saya bacakan ya Pak Ustadz. Iya. Kita sering berdoa agar kita mati husnul khotimah, mempunyai akhir yang baik saat mati. Tetapi kita eh, masih dihisap sesuai dengan perbuatan kita. Sedangkan mati syahid, misalnya mati saat menuntut ilmu di majelis ilmu, maka kita bebas hisap, langsung ke surga. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Apakah kita bebas hisab di saat mati mencari ilmu? Ini yang mungkin menjadi uh, pembahasan kita mati syahid. Kita harus juga pertama membedakan mati-mati syahid. Betul, uh, man kharaja li talabil ilmi, kata Rasulullah, adalah bahwa bisa dirilah. Siapa yang keluar untuk mencari ilmu dari rumahnya, maka dia di jalan Allah. Artinya di sini yang pergi belajar, pergi berburu ilmu, dia di jalan Allah. Kalau dia meninggal di jalan Allah, maka matinya mati syahid. Cuman di sini kita perlu bedakan, ada syahidul dunia, ada syahidul akhirah. Ada syahid di dunia dan akhirat. Ada syahid di dunia, syahid di akhirat. Ada syahidnya tidak di dunia, tapi syahidnya di akhirat. Ada syahid dunia akhirat. Untuk syahid dunia akhirat ini adalah orang yang mati di medan perang dalam menegakkan kalimatullah. Seperti di perang Badar, perang Uhud, di Palestina, orang yang sedang berperang melawan orang Yahudi, mati syahid. Dan mati syahid ini dia berlaku untuknya hukum syahid dunia dan syahid akhirat. Syahid dunia itu dia tidak dikafani, dia dia dikuburkan, dia tidak dimandikan, dia dia dikuburkan, dia disolatkan, kemudian dia selamat dari azab kubur, dia dia mendapatkan syafaat dan bisa memberikan syafaat 70 keluarganya, dinikahkan dengan 72 bidadari. Langsung ketika tetesan darah pertama dia, ketika dia akan meninggal dunia, tetesan darah pertama yang dia melihat surga, maka orang-orang seperti ini pun mendapatkan masuk surga tanpa hisab. Ini yang meninggal dunia dalam menegakkan kalimat Allah di medan perang. Adapun untuk orang yang mencari ilmu, ketika dia mati syahid, dia berlaku untuknya syahidul akhirah, hukum syahid di akhirat. Sedangkan syahid dunia, enggak. Orang yang meninggal di jalan ilmu, dia tetap dimandikan, disolatkan, tetap dikafani, tetap dikuburkan. Prosesnya sama seperti proses kaum muslimin pada umumnya. Beda dengan orang yang mati syahid di medan perang tadi. Tapi untuk keutamaan akhirat, apakah dia dapat? Saya belum dapat ya hadis-hadis sahih terkait masalah ini. Cuman kata para ulama, syahid dia tergolongkan pada syahid akhirat. Kalau syahid akhirat, maka keutamaan yang didapatkan oleh orang yang mati syahid didapatkan juga oleh mereka. Dan semoga kita berharap, berdoa ke Allah yang sedang mencari ilmu, itu kalau meninggal dunia, kalau bisa meninggal dunia pun dalam mencari ilmu. Kalau meninggal dunia dalam medan perang pun kayak kita susah. Satu, kita juga nggak ahli senjata, kita juga lihat darah takut, kita juga bukan di daerah perang. Mungkin apalagi kalau ingin ke Palestina, mau berangkat ke sana, justru nambah beban orang-orang sana nanti. Maka jalan jalan terbaik kita ya jalan ilmu saat ini. Semoga kita hari ini di jalan ilmu Allah wafatkan kita di tempat dan ibadah terbaik. Ibadah majelis ilmu di rumah Allah. Kalau bisa lagi catat-catat pengajian di masjid, diwafatkan oleh Allah. Selesai sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, dosa diampuni. Zikir, dosa diampuni. Taubat, selesai itu ikut majelis ta'lim. Lagi nulis-nulis. Allah ambil kita. Masya Allah, semoga masuk surga tanpa hisab. Amin. Amin, amin, rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin Bunda. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Teman-teman, monggo, adakah yang akan bertanya secara langsung kepada Pak Ustadz? Saya boleh juga tanya ya Pak Ustadz? Deh, monggo Bunda. Ya.
Pertanyaan saya adalah, dasar ilmu adalah Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah, maaf ini Ustadz, kalau ibu-ibu itu belajar mencari ilmu memasak, ilmu menjahit, ilmu parenting, bagaimana menjadi orang tua yang soleh-solehah itu, apakah juga termasuk dalam eh, mencari ilmu itu, Pak Ustadz? Ya, Mencari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan rumah tangga sehari-hari. Terima kasih, Pak Ustadz. sama-sama. Ayah bunda bukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Imam Ghazali pernah menyebutkan ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ini ilmu hal kalau kata Imam Zarnuji. Ilmu fardu ini ilmu yang wajib untuk setiap personal kita. Dan itu sangat erat kaitannya dengan kondisi kita, apa yang kita lakukan saat sekarang ini. Misalnya kita adalah orang yang baru mengenal Islam. Maka tidak ada ilmu yang fardu ain untuk kita kecuali ilmu tentang pertama bersuci, sholat, gimana sholatnya sah, gimana sholat yang diterima Allah, pembatal sholat, termasuk dalam bersuci. Kemudian ilmu tentang masalah puasa, kalau sudah masuk Ramadan, ilmu tentang zakat, yang tentang rukun Islam itu menjadi ilmu fardu ain untuk kita. Kalau kita sudah punya harta untuk naik haji, tidak ada yang lebih wajib untuk kita melebihi ilmu tentang haji. Itu wajib. Karena kata Imam Zanuji, ilmu fardil ketika Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Mencari ilmu itu wajib untuk setiap muslim. Yang mencari ilmu yang fardu ala kulli muslim ini kata beliau adalah ilmu hal, ilmu yang sangat erat kaitannya dengan keadaan kondisi kita sekarang. Itu tadi. Kalau kita baru masuk Islam tentu tentang syahadat, tentu tentang sholat itu tadi. Maka apakah tadi ilmu-ilmu memasak termasuk ilmu fardu ain? Tentu kita lihat kondisi kita dulu. Siapa kita? Kalau kita adalah orang yang baru menikah, yang tidak bisa masak, kita sudah bisa sholat, kita sudah bisa puasa, di saat itu sebagai istri, yang menjadi ilmu fardu ain kita adalah ilmu cara masak. Jadi fardu ain dia. Tapi kalau ibu-ibu yang sudah bisa masak, ingin masakannya enak, tapi dia belum bisa sholat, bukan ilmu memasak yang wajib bagi dia. Dia adalah ilmu tentang sholat. Jadi dilihat dalam kondisi itu menjadi ilmu fardu ain. Karena ilmu yang diwajibkan oleh Rasulullah untuk mencarinya adalah ilmu fardu ain tadi. Sedangkan ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang kalau seandainya satu orang sudah memilikinya, yang lain itu gugur kewajibannya, dia tidak terkena. Tidak diwajibkan untuk semua orang. Hanya diwajibkan untuk komunitas, ya, untuk wakil dari komunitas tersebut, wakil dari daerah tersebut, wakil dari masyarakat tersebut. Contoh, ilmu tentang tajwid, ilmu tentang makharijul huruf, itu ilmu yang mungkin ilmu fardu kifayah, hanya bisa segelintir orang. Dan kita yang muslim yang baca Quran, yang ilmu fardu ain untuk kita adalah membaca Quran dengan benar. Nah, itu yang fardu ain untuk kita. Fardu ain kita gimana baca Quran yang benar, prakteknya. Tapi masalah ilmunya, kenapa kok eh, huruf su itu tidak ada monyong? Nah, itu kan bukan 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 setiap muslim, bukan kewajiban setiap muslim, adalah kewajiban orang yang punya kemampuan itu. Alimnya, atau ulama atau qari'nya. Kita kan sering baca huruf so, di monyet, mulut di bibir dimonyongkan. So, padahal enggak. Huruf so enggak ada huruf bibir. Itu diketahui oleh orang-orang yang mungkin yang punya kemampuan untuk situ. Dan setiap orang tidak wajib mengetahui itu. Tapi setiap orang wajib mempraktekkannya dengan benar. Apakah tadi termasuk ke dalam ilmu yang fardu ain? Sekali lagi ya Bunda, kembali ke keadaan kondisi kita. Kalau kita ibu-ibu yang nggak butuh untuk itu, ada misalnya diklat memasak, kita nggak tidak wajib bagi kita. Apakah kita dapatkan keutamaan itu? Kalau ilmu fardu kifayah, kalau apalagi bukan ilmu yang fardu kifayah, hanya ilmu yang diperbolehkan kita, itu jatuh ke hukum mubah nanti. Kalau hanya kebolehan,
jatuhnya hukum yang mubah, bukan fardu kifayah atau bukan fardu ain, jatuhnya mubah, sah-sah saja. Karena itu ilmu dunia. Ilmu dunia, ilmu yang tidak ada kaitannya sedikit pun dengan akhirat. Tapi kalau ibu belajar memasak untuk dicintai suami, untuk dicintai anak-anak, maka itu akan menjadi ilmu akhirat. Karena tujuan belajar memasaknya adalah untuk mendapatkan ridho suami dan cinta anak-anak. Semakin sering suami makan di rumah, semakin besar cintanya. Tapi kalau suami sudah sering makan di luar, itu cinta semakin hilang, pudar. Sama dengan buku yang tidak pernah masuk ke suami. Mungkin itu ya udah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Di WA, Monggo, di chat ada Mbak Vina? teman-teman. Oh iya, ada di chat lagi. Ya, dari Pak Amor itu. Pak Amor. Hmm. Mas Endri, nampaknya saya kok nggak bisa Ya, scroll ya. Monggo, monggo dibacakan. ya, Iya, saya iya. bacakan ya. Ya. Barakallah Pak Ustadz mohon nasihat. Bagaimana cara kita agar tidak bosan atau bisa tetap semangat dalam belajar meskipun tema yang sama atau pernah dibahas sebelumnya. Bagaimana menghilangkan pikiran atau prasangka terhadap tema yang sama yang sudah pernah dibahas tersebut agar tetap semangat untuk mendengarkan dan memahamkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendri. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Itu masalah hati. Eh, rasa, rasa ada di hati. Gimana supaya nggak bosan? Gimana supaya nggak ini? Terlebih dahulu ayah bunda kita perlu menata hati kita. Menata hati itu penting. Kalau hati tertata, maka tertatalah semuanya. Dalam hadis Muslim kata Rasulullah, "Ala fa inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat, jika segumpal daging itu baik, tertata, rapi, salahal jasadu kulluh. Maka semuanya akan baik. Semuanya akan terkontrol. Semuanya akan pasti soleh. Wa idza fasadat, kalau itu rusak, fasadal jasadu kulluh. Maka rusaklah semuanya. Lahiriah kita. Ala wahyal qalb, kita itu adalah hati. Pertama, ayah bunda perlu kita minta ke Allah doa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Banyak riwayatnya, banyak redaksinya. Memang doa itu kita baca, Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, tetapkan hatiku supaya istiqamah dalam agamamu. Ini penting doa. Karena Imam Fudail bin Iyad, Sufyan bin Uyainah, beliau menyampaikan ayah bunda, tidak ada yang di atas dunia ini selama kita hidup yang lebih pantas untuk kita penjarakan, yang lebih pantas untuk kita kontrol terus-menerus setiap harinya, melebihi daripada niat. Karena niat itu sifatnya bolak-balik. Niat itu sifatnya gampang berubah. Nah, dari awal ini kita sudah mau menuntut ilmu nih. Nyampe di majelis ilmu, ternyata ustaznya telat. Ustaznya telat, kita udah kesel itu. Hati kita bisa berubah seketika. Atau ketika kita nyampe di tempat, ustaznya datang pengganti. Niat itu bisa berubah. Atau kita hadir di tempat, ustaznya tidak sesuai ekspektasi kita. Niat itu bisa berubah. Maka tidak ada yang lebih utama untuk kita lakukan sebelum melakukan apapun, lebih menata terus hati kita. Maka kata Rasulullah, jaddidu imanakum. Perbarilah oleh kalian terus-menerus iman. Karena iman itu yazidu wa yanqus. Naik turun. Yang membuat kita tadi kok kadang bosan dengan tema yang sama. Iman masalahnya. Orang mukmin itu tidak pernah bosan dengan nasihat. Walaupun nasihatnya, coba kita lihat. Khatib Jumat itu nasihatnya apa ya bunda? Nasihat takwa kan? Setiap Jumat nasihat itu diulang-ulang terus.
Kenapa diulang-ulang? Karena Nabi nggak pernah meninggalkan nasihat itu, wasiat itu ketika beliau khutbah ataupun ceramah. Jangan di khutbah. Di awal ceramah Nabi, di awal kajian Nabi, Nabi mesti berwasiat takwa. Bayangkan takwa itu diulang-ulang terus. Dan wataknya orang beriman itu tidak pernah bosan dengan kebaikan. Walaupun terus-menerus diulang-ulang. Nah, maka kita perlu menata hati kita. Pertama kali, supaya hati ini terus-menerus berada di keinginan iradah yang baik. Awalnya kayak apa, akhirnya seperti itu. Dan ini susah. Bahkan saya susah. Nah, bunda. Karena makanya kata beliau, para ulama di kalangan tabi'in, yang pantas untuk kita kontrol terus-menerus, kita penjarakan. Maksud bahasa beliau itu dipenjarakan. Karena yang orang yang dipenjara lain bisa dilihat, dikontrol, diatur. Yang untuk dikendalikan. Nggak ada yang lebih pantas untuk dikendalikan sepanjang waktu, sepanjang hayat dari niat kita. Kita perlu menata niat kembali di dalam mencari ilmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, caranya ya Bunda, kita sering-sering melihat keutamaan, mencari, membaca, merenungi keutamaannya. Orang kalau tahu keuntungan nggak pernah bosan. Coba kita lihat, mohon maaf ini saya angkat penerima PKH, penerima bantuan sosial. Itu nggak pernah bosan datang ke kantor pos, nggak pernah bosan datang antri di bank BRI. Kenapa nggak pernah bosan? Karena jelas ada untungnya. Walaupun berulang-ulang kali datang ke sana, ke tempat yang sama, waktu yang sama. Cuman ada untungnya di sana. Yang diterima pun uang itu juga. Uang 500.000, 600.000, diterima itu aja. Nggak berubah uangnya. Bahkan sekarang menurun uangnya. Menurun uangnya. Itu nggak pernah bosan kok. Kenapa nggak pernah bosan? Karena orang-orang tahu di sana ada keuntungan. Kita perlu mungkin banyak-banyak merenung keuntungan tadi. Apa sih keuntungan ilmu tadi? Kita hadir di majelis ilmu, langkah kaki kita bagaimana? Lalu malaikat bagaimana naungannya, doa-doa tadi. Kalau kita betul-betul memahami itu dengan baik, maka ketika datang bosan yang datang dari setan tadi, itu hilang. Kemudian yang ketiga, ya Bunda, teman soleh. Teman soleh. Kita butuh teman yang mengingatkan. Komunitas. Kita butuh komunitas soleh, solehah. Semoga itu membuat kita istiqomah dan jauh dari rasa kebosanan dengan materi-materi yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Ya, sama. Masih adakah teman-teman yang akan bertanya? Mas Endri sampai jam 7 kah kita? Ya, Kurang 2 menit. tapi masih ada satu itu, masih bisa nggak Pak Ustadz? Di chat, Yang mana yang di chat Mbak itu Nana dari, juga ya? ya, Eh, Boleh, boleh, boleh. ya satu lagi Mbak Vina. apakah tetap ada kewajiban orang yang demensia atau pikun, pikun parah ya ini, untuk beribadah dengan atau harus selalu dituntun untuk ibadah sampai akhir hayatnya? Karena wudhu, pakai baju untuk sholat dan sholat wajib tidak mampu lagi. Terima kasih Pak Ustadz. Untuk orang yang demensia atau pikun parah ini Pak Ustadz. Ayat mudah bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Nabi, rufi'atil aqlam anis salasa. Pena itu sudah terangkat dari 3 orang. Dari orang tidur sampai dia bangun, dari orang gila sampai dia sadar, dari anak-anak sampai dia balik, dari anak-anak sampai dia balik. Pena itu tidak tercatat untuk 3 orang yang kalau belum sampai pada 3 tadi. Orang tidur nggak ada catatannya. Orang orang gila nggak ada catatannya, nggak ada dosa, nggak ada kewajiban untuk dia. Orang anak-anak nggak ada kewajiban untuk dia sampai dia balik. Ataupun dalam riwayat lain orang yang lupa itu nggak ada kewajiban untuk dia sampai dia ingat sadar lagi. Atau orang-orang yang pingsan hatta yafiq. Wa'anil umi hatta yafiq. Dari orang-orang yang pingsan sampai dia sadar lagi. Jadi kalau kita lihat justru dalam surah Rum ayat 54, dalam surah Rum 54 kan di sana Allah Ta'ala berfirman bahwa Allah telah menciptakan kalian dari kondisi yang lemah.
Situasi yang lemah ini kondisi orang-orang tidak ada kewajiban. Karena untuk memikul kewajiban itu kan mukallaf dalam syariat kita. Orang yang ada kewajiban disebut mukallaf, orang yang dibebani syariat. Orang lemah nggak ada kewajiban syariat. Min dha'fin ini orang lemah ini orang anak-anak sampai dia balik itu masih lemah. Kalau dia belum balik anak-anak itu masih golongan lemah. Kemudian summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah jadikan dari masa lemah tadi menjadi orang yang kuat. Di sanalah orang yang kuat yang bisa memikul syariat. Mulai dari dia balik sampai dia tidak bisa apa-apa. Dalam artian terangkat pena itu tadi. Termasuk orang di sana, orang yang sudah pikun. Orang yang sudah pikun. Orang sudah pikun nggak ada taklif syariat. Tidak ada pembenahan syariat. Jangan lagi disuruh-suruh sholat. Kasihan. Gimana mau sholat? Namanya aja udah lupa. Anaknya aja udah lupa. Makanya nggak ada kewajiban dan tidak ada dosa. Karena setelah masa-masa kuat itu, semaja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah masa-masa kuat itu, orang akan kembali kepada kondisi lemah dan berubah. Kondisi lemah itu kondisi yang sama dengan anak-anak. Makanya orang-orang pikun itu 11-12 dengan anak-anak ayah bunda lebih tahu daripada saya. Karena kalau sudah pikun, ya seperti itu. Saya dulu punya mbah yang sudah pikun. Ya sama kayak anak-anak, pipisnya sembarangan, backupnya sembarangan. Karena tadi sama kayak anak-anak, mereka lemah. Jadi nggak ada pembenahan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Mbak Vina, oh kayaknya put- putus ya Mbak Vina ya. Iya kayaknya. Makasih Pak Ustadz, ini Pak Vina kayaknya putus ini anunya. Iya, sinyal ini. Sinyalnya putus. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas Sama-sama. tausiahnya. Kita sudah di penghujung akhir. Sebelum kita tutup, mohon doanya Pak Ustadz untuk teman-teman mungkin yang tidak bisa hadir, mungkin dalam kondisi sakit atau mungkin berhalangan, mungkin dimudahkan dalam kesehariannya. Monggo Pak Ustadz. Oh, iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم يا سامع الصوت ويا مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة أنت السميع وأنت البصير وأنت اللطيف وأنت الحليم وأنت الرفيق وأنت العفو وأنت الغفور وأنت أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وارحمهم كما ربونا صغارا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة النظر إلى وجهك الكريم ومرافقة نبيك في جنات النعيم فإنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ويا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضيقا إلا وسعته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حزينا إلا فرحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih Pak Ustadz Sama-sama. atas tausiahnya. Eh, Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Kita tutup kajian kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman